Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua kawan-kawan, sobat-sobat pejuang tata ruang? Kami berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Eh, Kawan-kawan semua, perlu kami informasikan bahwa saat ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 sesuai dengan pengumuman oleh Ketua BNPB terkait dengan diberlakukannya Indonesia sebagai negara dalam kondisi darurat karena wabah pandemi COVID-19, coronavirus, maka sistem pelayanan di Subdit Pembinaan Wilayah 1 akan dirubah menggunakan teknologi informasi. Jadi bagi rekan-rekan semua yang kemudian ingin melakukan konsultasi, ada agenda ingin berkonsultasi, mendiskusikan terkait dengan progres, proses, rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang yang sedang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu di kabupaten kota masing-masing, mohon untuk tidak berangkat dulu ke Jakarta, tapi kemudian kita dapat berdiskusi melalui teknologi informasi, misalnya melalui beberapa software yang tersedia, untuk kemudian kita dapat saling berdiskusi melalui online. Kemudian lebih jauh mungkin perlu kami sampaikan bahwa mungkin kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa wabah pandemi COVID-19 ini, yang mungkin bagi generasi hari ini, generasi kita, ini adalah wabah pertama yang cukup membuat semua orang terkejut, melanda hampir di seluruh negara di dunia, dan concern terpenting tentu aspek keselamatan nyawa manusia adalah yang paling utama, dan namun di sisi lain ini wabah pandemi ini juga melumpuhkan ekonomi dunia. Terkait dengan hal itu, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang Bapak dan Ibu yang concern di bidang tata ruang, mungkin kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini untuk kemudian kita dapat belajar dari kejadian ini, dengan kemudian untuk memikirkan bagaimana selanjutnya, bahwa ada strategi khusus yang kemudian dapat diimplementasikan dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, terkait dengan bagaimana pemegang otoritas nanti bisa menjalankan beberapa strategi untuk kemudian merespon isu-isu seperti wabah ini. Mungkin secara umum dapat kita lihat beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dari level yang paling ringan sampai ke level yang paling serius. Maka tentu kita pernah mendengar ada strategi limiting crowd, atau kemudian bisa kita pahami ini terkait dengan bagaimana strategi membatasi keramaian untuk mencegah tingkat penularan dari virus ini. Dan kemudian yang kedua, kalau kemudian dipertimbangkan itu perkembangan di lapangan ini tidak berjalan dengan begitu efektif, maka perlu kemudian difikirkan untuk dibatasi pergerakan, yang tentu pergerakan yang paling banyak itu akan berada di dalam kawasan perkotaan atau antar kota yang kemudian menjadi epicentrum dari wabah ke kota-kota lain yang belum, atau jumlah korbannya belum begitu banyak. Tentu ini perlu diatur terkait dengan bagaimana menata pola pergerakan yang kemudian
terjadi di masa wabah ini untuk meminimalisir terjadinya tingkat penularan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ini tentu untuk strategi yang akhir yang harus diambil, tentu ini akan dapat dilakukan dengan proses lockdown. Di beberapa negara telah diberlakukan strategi ini, atau di Indonesia dikenal dengan dengan istilah karantina wilayah. Tentu ini adalah opsi terakhir yang akan diambil dengan menimbang kapasitas kemampuan keuangan negara untuk bisa kemudian memberikan supporting strategi lanjutan jika kemudian diberlakukan strategi seperti ini. Namun demikian, dalam aspek tata ruang tentu ini perlu menjadi catatan penting bagi kita untuk kemudian bagaimana ke depan untuk menyikapi kemungkinan terjadinya wabah seperti ini, bagaimana kemudian kita menyiapkan pola pergerakan dalam struktur jaringan kawasan perkotaan kemudian yang dapat mengawal berbagai opsi kebijakan yang akan diambil oleh pemegang otoritas. Apakah kemudian pemerintah akan misalnya di tahap awal akan misalnya membatasi keramaian, kemudian membatasi pergerakan. Tentu di titik ini kemudian perlu difikirkan bagaimana integrasi dari aspek tata ruang ke yang di dalamnya ada struktur ruang, jaringan infrastruktur yang kemudian pemerintah tentu harus melakukan langkah-langkah yang sinergis antara kemudian misalnya menutup pusat center of activities yang kemudian akan disesuaikan dengan penurunan kapasitas demand untuk kapasitas untuk memenuhi demand transportasi publik misalnya. Karena transportasi publik ini tentu terkait dengan usaha untuk mencegah supaya masyarakat tidak berada di dalam posisi yang padat, dapat mengaplikasikan jarak aman sesuai dengan anjuran para ahli di bidang kesehatan. Misalnya 1 meter sampai 2 meter. Tentu ini bukan persoalan yang gampang untuk diberlakukan, karena jika kemudian di hari biasa saja ini tingkat kepadatan sangat tinggi, misalnya kita lihat di Jakarta dengan di beberapa kota satelit di pinggiran Jakarta, tentu ini tidak mudah dalam kondisi normal untuk kemudian mengaplikasikan strategi physical distancing jika kemudian tidak ada penutupan atau center activities yang berada di Jakarta. Tentu ini sulit untuk kemudian diimplementasikan. Jadi terkait dengan hal itu, maka tentu harus ada semacam sinkronisasi antara penutupan center of activities di Jakarta, kemudian diikuti dengan bagaimana menurunkan kapasitas transportasi publik sehingga orang bisa menerapkan physical distancing. Tapi namun demikian, jika ini tidak dapat dilakukan secara disiplin oleh anggota masyarakat, tentu opsi paling terakhir lockdown dengan diikuti dengan enforcement law oleh aparat penegak hukum di lapangan, maka ini adalah menjadi opsi yang paling terakhir. Tapi tentu ini akan menjadi sulit jika kemudian pemerintah melihat kondisi sosial ekonomi yang ada di lapangan. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua negara memiliki kapasitas ekonomi yang cukup kuat untuk kemudian bisa mengimplementasikan kebijakan seperti ini. Tapi ini adalah pilihan sulit, memang pilihan sulit yang harus diambil untuk kemudian bagaimana pemerintah harus memilih antara memutus rantai atau meminimalisir jumlah korban
untuk menurunkan tingkat kecuraman kurva jumlah pasien sehingga tidak melebihi kapasitas pelayanan di rumah sakit, maka ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah bagaimana strategi yang harus diambil untuk menurunkan tingkat wabah pandemik seperti ini. Lebih jauh tentu ini kemudian lebih jauh kita berpikir, maka ke depan tentu harus difikirkan misalnya bagaimana memikirkan sebuah konsep strategi bagi kota yang resilient terhadap terjadinya wabah-wabah seperti ini. Tentu ke depan harus dilihat tingkat kepadatan ini tentu akan menjadi pertimbangan dengan belajar daripada kasus ini, bagaimana konsep physical distancing itu dapat diimplementasikan dengan tingkat kepadatan tertentu yang kemudian dirumuskan dalam rencana detail tata ruang yang ada di Indonesia. Ataukah kemudian kita harus berpikir bagaimana perumusan urban structure yang ada di Indonesia untuk kemudian jika pola perjalanan dengan pola seperti di kota-kota megapolitan seperti yang di Jakarta, ataukah dia harus dibuat lebih polisentrik untuk kemudian lebih gampang untuk melokalisir jika kemudian terjadinya wabah pandemik ini. Tentu kejadian ini kemudian akan menjadikan kita untuk memetik hikmah untuk kemudian kita berpikir lebih keras terkait dengan bagaimana memformulasikan strategi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat diambil oleh pemerintah. Namun di sisi lain kita sudah menghitung rencana-rencana kontingensi yang kemudian akan menjadi pertimbangan, misalnya pemerintah akan mengambil opsi lockdown atau karantina wilayah secara komplit. Tentu pemikiran ini dengan kajian yang lebih detail nanti akan bisa menjadikan kita berpikir untuk lebih serius, dan ini saya pikir perlu menjadi perhatian bagi kawan-kawan untuk bagaimana kita secara bersama untuk bisa mengimplementasikannya dalam rencana detail tata ruang. Minimal ada semacam persiapan plan B kalau pemerintah menghadapi situasi emergensi seperti ini. Tentu pada akhirnya saya berharap semua kawan-kawan di daerah sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap semangat untuk bekerja menyelesaikan kegiatan perencanaan tata ruang kita dengan lebih serius walaupun bekerja dari rumah, karena insya Allah kalau kita disiplin dengan anjuran pemerintah, serius bekerja dari rumah, mengimplementasikan strategi physical distancing dengan disiplin, maka tentu insya Allah kita dapat melalui badai COVID-19 ini dengan baik, dan semoga semuanya selamat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin demikian dari saya. Salam semuanya buat kawan-kawan dan keluarga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.